Salam semuanya, perkenalkan nama saya Jose Nicolas Sabel dari jurusan Broadcasting. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan tujuan dari materi yang dari tugas besar agama yang berjudul menurut surat Efesus keesaan gereja terletak pada maksud tujuan dari rencana Allah yang berikan. Dengan kuasa Allah, gereja telah dijadikan dan digambarkan sebagai rumah tangga yang besar. Gereja tersebut terdiri dari orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, yang dimana bersama-sama menikmati kekayaan warisan Allah. Di sini, dari judul tersebut saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari judul tersebut. Yang dimana sini saya akan menjelaskan adalah surat Efesus adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam surat ini, Paulus menjelaskan tentang keesaan gereja yang terletak pada maksud tujuan dan rencana yang Allah berikan. Gereja digambarkan sebagai rumah tangga yang besar yang terdiri dari orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, yang bersama-sama menikmati kekayaan warisan Allah. Nah, di sini menurut Efesus 2 ayat 19 sampai 22, ya, saya akan mengasih tahu kalau ayat ini dikasih tahu atau dikasih bilang, jadi kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kalian adalah sesama warga dan orang-orang kudus yang anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Di dalam dia seluruh bangunan diikat bersama-sama dan tumbuh menjadi sebuah bait suci di dalam Tuhan. Di dalam dia juga kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah oleh Roh-Nya. Dalam ayat tersebut, Paulus menjelaskan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja adalah tempat kediaman oleh Roh-Nya dan semua orang percaya Kristus adalah anggota keluarga Allah yang bersama-sama membentuk gereja. Nah, dalam Efesus 3 ayat 6, di mana Paulus menjelaskan bahwa misteri itu ialah membawa oleh Injil orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris bersama-sama dengan orang Yahudi, yang mana turut menjadi satu tubuh dan turut memperoleh bagian dalam janji Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, dengan demikian, keesaan gereja terletak pada fakta bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, baik Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, bersama-sama membentuk satu tubuh dan menikmati kekayaan warisan Allah. Gereja adalah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul untuk memuji dan menyembah Allah dan belajar firman-Nya dan saling melayani satu sama lain. Nah, dalam surat Efesus menjelaskan juga bahwa keesaan gereja terletak pada maksud tujuan dan rencana yang Allah berikan. Gereja adalah tempat di mana semua orang yang percaya kepada Kristus bersama-sama membentuk satu tubuh dan menikmati kekayaan warisan Allah. Nah, dalam surat Efesus pun dia juga menjelaskan tentang keesaan gereja yang terletak pada maksud tujuan dan rencana Allah yang berikan. Nah, sini ada poin-poin penting yang akan dijelaskan dalam surat ini nih. Nah, di sini ada 4 poin penting yang dalam surat-surat tersebut. Yang pertama adalah gereja adalah rumah tangga yang besar yang terdiri dari orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Semua orang ini bersama-sama menikmati kekayaan warisan Allah. Yang kedua, didirikan di atas dasar rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang ketiga, orang percaya kepada Kristus baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, di mana sama itu berbentuk satu tubuh dan menikmati kekayaan warisan Allah. Nah, yang keempat, gereja adalah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul untuk memuji dan menyembah Allah, belajar firman-Nya dan saling melayani satu sama lain. Nah, dalam kesimpulan poin tersebut, di sini menjelaskan Surat Efesus menjelaskan bahwa keesaan gereja terletak pada fakta bahwa semua orang percaya pada Kristus bersama-sama membentuk satu tubuh dan menikmati kekayaan warisan Allah. Nah, gereja adalah tempat di mana orang percaya berkumpul dan memuji dan menyembah Allah, belajar firman-Nya dan saling melayani satu sama lain. Nah, surat Efesus juga menekankan keesaan gereja, ya, yang dimana didasarkan pada maksud tujuan dan rencana Allah yang berikan. Dalam surat ini, gereja digambarkan sebagai rumah tangga yang besar yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi dan bersama-sama menikmati kekayaan warisan Allah. Ayat-ayat kunci yang mendukung hal ini dapat ditemukan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa orang percaya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang mana bersatu dalam Kristus dan menjadi bagian dari bangunan gereja yang didirikan di atas dasar para rasul dan nabi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru, gereja dipandang sebagai tempat kediaman Allah dan oleh Roh-Nya, yang dimana semua anggotanya tumbuh bersama menjadi sebuah bait suci di dalam Tuhan. Nah, dengan demikian, keesaan gereja dalam surat Efesus menekankan persatuan dalam Kristus bersama perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang dimana ditiadakan. Nah, dan semua orang percaya nih
menjadi bagian dari satu tubuh yang menikmati kemuliaan Allah. Hal ini mencerminkan rencana dan maksud Allah untuk menciptakan komunitas yang bersatu dalam Kristus, tidak terbatas oleh perbedaan budaya atau latar belakang. Gereja dipandang sebagai wadah di mana orang percaya dalam tubuh bersama saling membangun dan memuliakan Allah. Nah, dengan demikian, surat Efesus di sini menegaskan bahwa keesaan gereja didasarkan pada rencana dan maksud Allah, yang dimana orang percaya terlepas dari latar belakang mereka bersatu dalam Kristus dan menjadi bagian dari komunitas iman yang satu. Nah, itu pula dari arti dari judul. Maksud dari menurut surat Efesus, keesaan gereja terletak pada maksud, tujuan, dan rencana yang Allah berikan, dan kuasa Allah gereja telah dijadikan yang digambarkan sebagai rumah tangga yang besar. Gereja tersebut terdiri dari orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi yang bersama menikmati kekayaan Allah. Nah, dalam ayat tersebut sudah saya jelaskan arti dan tujuannya. Kurang lebihnya, mohon maaf saya menjelaskan tentang materi tersebut. Saya tutup dan terima kasih atas perhatian kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya tutup. Shalom.